Slava Yesus Kristus, kemudian bagi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab ada 2 pertanyaan dari pertemuan keempat minggu lalu dari Bapak Hendarto Kusuma. Ya, pertanyaan saya mau bertanya yang pertama mungkin terkait kalau di Katolik itu kan ada kita berdevosi kepada sakramen Maha Kudus lewat adorasi kan. Nah, kalau di Ritus Bizantin itu ada devosi yang serupa atau gimana? Sama kan kalau nggak salah sih, setahu saya kan kalau di Timur itu kan menggunakan roti yang beragi itu kan. Istilahnya lupa saya. Nah, itu apakah di Ritus Bizantin juga menggunakan yang serupa itu atau menggunakan hosti seperti yang di Ritus Latin? Itu sih yang saya ingat. Yang pertama mengenai devosi sakramen Maha Kudus dan juga penggunaan roti beragi dan roti tidak beragi. Baik, roti beragi itu dalam gereja timur disebut sebagai prosfora, yang berasal dari kata yang artinya sebuah persembahan. Sementara hosti adalah roti tidak beragi yang digunakan dalam gereja Katolik Roma, dan artinya adalah korban. Jadi kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu sebuah persembahan atau sebuah korban. Gereja Katolik Timur, terkhususnya kami, Gereja Katolik Yunani Ukraina, kami menggunakan roti yang beragi. Jadi kami menggunakan prosfora, bukan hosti. Seperti itu, meski pada beberapa kesempatan kami pernah dipaksa untuk menggunakan hosti. Tetapi akhirnya setelah persatuan, kami akhirnya memutuskan untuk dan diperbolehkan untuk tetap menggunakan roti beragi seperti sejak dahulu kala. Kita meneruskan tradisi ini. Nah, sebenarnya perbedaan ini, diskusinya ini adalah diskusi yang panjang dan juga berakar dari perbedaan penafsiran mengenai perjamuan malam. Penetapan Ekaristi itu yang seperti apa. Tetapi seperti yang kita baca dalam tulisan bapak-bapak gereja yang awal, perselisihan mengenai roti beragi dan tidak beragi ini hampir tidak kita temukan gitu. Jadi ini nanti akan meledak, akan menjadi sangat besar setelah pada saat perpecahan gereja Katolik Timur dan gereja Katolik Barat. Tapi itu diskusi nanti. Mengenai adorasi sakramen Maha Kudus, dalam Katolik Timur, adorasi sakramen Maha Kudus seperti yang di Katolik Barat percayai atau yang lakukan tradisinya seperti itu, memang kita tidak mempunyai tradisi, kita tidak mengenal devosi kepada sakramen Maha Kudus yang secara khusus seperti yang gereja Katolik Barat kenali. Tetapi bukan berarti bahwa kami, gereja Katolik Timur, atau secara khusus gereja Katolik Yunani Ukraina tidak mengenal adanya penyembahan kepada tubuh Kristus dalam roti dan anggur yang telah terubahkan. Jadi kalau kita memperhatikan, kita mengikuti dan memperhatikan doa-doa dalam sepanjang liturgi ilahi, kita akan menemukan banyak doa, banyak penyembahan pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terutama itu adalah doa yang diucapkan tiap-tiap umat sebelum menerima sakramen Maha Kudus. Jadi sebelum kita maju berbaris menerima komuni, ada satu doa yang kita ucapkan secara pribadi. Memang diucapkan bersama-sama, tapi ini adalah doa pribadi. Doanya itu seperti ini. Aku percaya ya Tuhan, dan mengaku bahwa Engkau adalah sungguh Kristus, Putra Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan para pendosa, yang terutamanya adalah aku. Terimalah aku pada hari ini ya Putra Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam sakramen-Mu yang Maha Kudus. Aku tidak akan mengumbar sakramen ini kepada musuh-musuhmu, juga aku tidak akan memberimu ciuman seperti Yudas.
Tetapi seperti si penyamun yang bertobat itu aku mengaku padamu, ingatlah aku ya Tuhan ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Ingatlah aku ya Maha Kudus ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Ingatlah aku ya penguasa ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Kiranya penerimaan sakramen kudusmu ini ya Tuhan, tidak mendatangkan penghakiman dan penghukuman bagiku, tetapi mendatangkan kesembuhan bagi jiwa dan ragaku. Allah berbelas kasihlah kepadaku orang berdosa ini. Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dan ampunilah aku. Aku telah berdosa dan tak terhitung, ampunilah aku ya Tuhan. Jadi itu adalah doa yang sebenarnya pendek diucapkan oleh tiap-tiap umat sebelum menerima komuni. Di situ kita bisa lihat pemahaman kami sebagai umat Timur bagaimana memandang tubuh Kristus yang akan kita terima. Jadi fokus umat Timur dalam menyembah sakramen Maha Kudus itu lebih kepada menerima komuni juga. Pada saat imam menyuapi, jadi kita saat menerima komuni, imam akan menyuapi umat satu-satu dari piala berisi tubuh dan darah. Dan kita menerimanya di mulut. Sikap yang kita gunakan dalam menerima komuni itu adalah sikap penghormatan tertinggi yang diekspresikan sebagai umat Katolik Timur. Sikap penghormatan tertinggi dalam kita bukan berlutut, tapi berdiri. Berlutut adalah sikap penyesalan, pertobatan, yang hanya kita lakukan pada saat pengakuan dosa atau pada masa-masa sengsara. Tetapi sikap berdiri adalah sikap menang bersama Kristus, sikap bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dengan sikap itulah kita menerima tubuh dan darah Kristus. Imam akan mengatakan seperti ini, hamba Allah, Kristian, akan menerima tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosanya dan keselamatan jiwanya untuk menghantar dia ke hidup yang kekal. Seperti itu. Dan sesuai kebiasaan di banyak tempat, setelah umat menerima tubuh dan darah Kristus, umat akan mencium kaki dari piala itu, simbol dari lambung Kristus yang terbuka. Jadi seperti itu. Pada saat itu umat akan menerimanya dengan penuh hormat. Dan setelah semua umat menerima komuni, imam akan maju ke depan menghadap umat dan akan membuat tanda salib dengan piala. Ini sama seperti yang kita biasa lihat dalam adorasi sakramen Maha Kudus dalam gereja Katolik Barat. Imam akan mengatakan, selamatkanlah umatmu ya Tuhan, dan berkatilah milik pusakamu. Di situ kami sebagai umat Katolik Timur akan membuat tanda salib, dan di situ adalah bentuk pengagungan, penghormatan kita membesarkan Tuhan yang telah rela menjadi santapan bagi kita ekspresikan di sana. Kemudian, saya juga pernah membaca adanya satu visi kepada seorang kudus, seorang beata yang mengatakan bahwa Tuhan menghendaki adanya adorasi sakramen Maha Kudus dalam gereja Barat, karena dalam gereja Barat ritus proskomidi sudah tidak ada lagi seperti yang dilakukan dalam gereja Timur. Jadi, dalam gereja Timur, roti beragi yang akan menjadi tubuh dan darah Kristus itu dipersiapkan umat sebelum Ekaristi berlangsung. Sebelum Ekaristi berlangsung, imam akan memotong-motong roti sesuai dengan peraturan. Di situ ada doa-doa khusus yang diucapkan oleh imam, dan ada bagian-bagian khusus yang dikhususkan untuk misalnya Santa Perawan Maria, untuk orang kudus tertentu, dan untuk orang hidup dan orang mati. Nah, di sana kita juga sudah mulai menyembah Kristus yang akan menjadi santapan bagi jiwa kita. Jadi dalam rangkaian Ekaristi itu, dalam satu liturgi ilahi, penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus itu sudah kita ekspresikan sebesar-besarnya. Bukan berarti bahwa pada hari biasa itu kita tidak menyembah sakramen Maha Kudus, meskipun sakramen Maha Kudus itu disimpan di dalam altar. Tetapi kita sangat memfokuskan, mengagungkan, memuliakan tubuh Kristus itu yang dalam sakramen Maha Kudus itu adalah pada saat liturgi ilahi. Ya, semoga menjawab. Terima kasih, Mas Dian. Gimana Pak Hendarto? Ada tanggapan? Saya baru ingat ada pertanyaan
selanjutnya ya. Iya, benar. Ya. Monggo Pak, Pertanyaan selanjutnya. diajukan Pak. Iya, saya yang minggu kemarin tanya itu terkait yang mistisisme mungkin ya. Ya itu kan ada, kalau kita di retret biasanya kita mungkin bisa mendapat karunia Roh Kudus, contohnya seperti entah itu bahasa roh, entah itu kayak karunia nubuat. Itu apakah itu implementasinya di dalam Ritus Bizantin itu seperti apa? Apakah itu juga kemungkinan bisa diterima atau gimana? Gitu sih. Oke. Iya, ini. Oke. Ya Kak, jadi kalau kita lihat kayak karunia-karunia itu, kita coba ingat yang kemarin pas bagian kontribusi monastik ya, kontribusi hidup membiara waktu itu. Di situ dibilang kalau ada ceritanya di mana ketika seseorang sudah ketika satu biarawan sudah mencapai taraf kesucian tertentu, taraf mistik tertentu, interaksi dengan Tuhan yang dalam gitu ya, mendalam, dia dapat karunia, bahkan ada yang dibilang bisa melihat Tuhan gitu, bisa berinteraksi dengan Tuhan secara langsung. Jadi memang karunia-karunia itu memang ada, dan itu terima sama orang yang terbuka buat Tuhan gitu, yang terbuka hatinya, terbuka seluruh jiwanya buat Tuhan. Ya kalau kita lihat kayak di orang-orang kudus ya, mau di timur mau di barat gitu, banyak yang dapat penglihatan setelah kayak penglihatan lah, atau mungkin karunia menyembuhkan lah, sabda pengetahuan lah, itu dari buah dari doa mereka gitu. Jadi memang itu ada di tradisi di gereja, entah itu mau barat mau di timur, dan iya erat hubungannya mistisisme dan dengan karunia-karunia. Tapi memang bukan itu yang utama dicari, itu cuma ya bonus lah ya. Maksudnya kayak sesuatu yang Tuhan kasih buat, karena kamu sudah cukup secure gitu mungkin. Kayak hatimu sudah terpaut buatku ya, kamu waktunya keluar dan kamu membangun gereja dari karunia yang udah kamu gitu, dari kedekatanmu dengan Tuhan. Jadikan itu karunia itu untuk membantu mewartakan kedekatan dengan Tuhan itu buat gereja, buat membangun gereja. Jadi ya dekat erat hubungannya, dan itu ada di mau timur mau barat, kalau ada selatan utara juga. Iya. Kak mungkin membantu nggak? Iya cukup membantu. Iya. Berarti kalau di retret mungkin ada seperti kalau sekarang kan di barat kan kita ada pembaruan karismatik gitu kan. Kalau yang di timur apakah ada yang seperti itu atau gimana gitu? Begini, kalau misalkan yang dibicarakan itu pembaruan karismatik. Pembaruan karismatik itu memang lumayan menyebar di semua gereja gitu ya. Di timur juga ada masuk gitu. Tapi memang itu bukan tradisi timur, itu bukan pembaruan karismatik ya. Aku bukan ngomong karunia karismatik. Kalau karunia karismatik kayak tadi memang ada gitu, karunia-karunia itu. Tapi kalau pembaruan karismatiknya sendiri, memang itu bukan tradisi ya timur. Dan timur, aku rasa dan opini dari beberapa tokoh gitu, memang ya nggak memerlukan itu gitu loh, karena memang masalah-masalah yang mungkin ada di gereja barat, masalah-masalah yang mungkin ada di dunia bagian barat lah, bukan gereja barat, itu tidak ada di timur. Jadi pembaharuannya itu ya apa yang mau dibarui, karena memang di timur masih erat gitu loh dengan sense mujizat segala macam itu masih ada di timur gitu. Masih erat di hati orang-orang budaya timur gitu loh. Ya misalkan kita dengan orang Indonesia gitu, masih erat gitu loh dengan hal-hal yang mujizat segala macam itu masih diterima. Tapi mungkin kalau di dunia barat kan sudah lebih yang ya reasoning itu yang menjadi lebih dominan gitu. Jadi mungkin yang berhubungan dengan pengalaman rohani
dikesampingkan. Jadi butuh ada pembaruan. Ya, kebutuhan manusianya sih sebenarnya. Tapi memang kalau di timur itu bukan tradisi. Dan kalau nggak salah memang gerakan itu pun tidak berkembang secara nggak berkembang pesat juga karena memang masih kurang populer gitu sih. Mungkin begitu jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Kita waktu itu lihat di paroki di sana gitu juga. Cukup research.